Shalom. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita boleh bertemu lagi di dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Conference Minahasa. Melalui belajar sekolah sahabat bersama, dan saat ini kita akan masuk pada pelajaran yang ke-6 dengan judul Misteri Injil. Baik, sebelum kita mempelajari judul pada kesempatan yang indah ini, mari kita satu di dalam doa. Allah Tritunggal, terpuji namamu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami siap mempelajari firman Tuhan lewat sekolah sahabat. Karuniakan Roh Kudus bagi kami supaya kami mendapat pengertian dan memberi kekuatan rohani di dalam iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dimanapun Anda sedang berada, inilah tema besar yang kita sedang pelajari dalam sekolah sahabat, yaitu surat Efesus. Dan pada kesempatan ini, dalam pekan ini kita sedang berada pada satu seri pelajaran yang ke-6 dengan judul Misteri Injil. Apa yang dimaksud dengan misteri Injil? Misteri Injil ada dua kata. Yang pertama adalah misteri dan yang kedua adalah Injil. Misteri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa misteri itu adalah sesuatu yang belum jelas, masih teka-teki, masih belum terbuka atau rahasia. Itulah definisi daripada misteri. Sedangkan Injil diambil dari kata Yunani yaitu euangelion, yang artinya kabar baik. Kabar baik tentang Logos, kabar baik tentang Yesus Kristus yang telah datang sebagai anak Allah menjelma dan dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Itulah kabar baik, itulah Injil. Misteri Injil, apa yang dimaksud dengan misteri Injil? Dalam konteks pelajaran kitab Efesus, kita akan mengetahui apa maksud daripada Paulus tentang misteri Injil. Nah, saya ingin membaca firman Tuhan di dalam ayat tema dalam kitab Efesus ini yang terdapat di dalam Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Firman Allah berkata sebagai berikut. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Itulah bunyi ayat firman Allah. Ada dua bagian penting yang saya akan ambil di dalam ringkasan-ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada pekan ini. Di dalam ayat tema yang pertama adalah bagi Dialah yang dapat melakukan yang terbaik, jauh lebih besar apa yang Anda pikirkan sebagai orang Kristen dan apa yang kita sedang doakan. Itu bagian yang pertama di dalam ayat tema ini. Siapa Dia? Dia adalah Allah yang lebih besar memberikan yang terbaik. Sementara bagian yang kedua di dalam ayat ini, Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi bagi Dialah, bagi Yesus, segala kemuliaan akan nyata, akan terlihat di dalam kehidupan kekristenan kita sebagai orang percaya. Nah, selanjutnya saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana informasi-informasi yang dapat kita lihat di bagian hari Minggu ini. Ada dua bagian yang penting yang saya angkat. Dua identifikasi daripada Paulus yang dia buat. Dua poin utama adalah, yang pertama, Paulus adalah seorang, di dalam profilnya, dia adalah seorang
yang luar biasa, yang pinter, yang hebat, yang dikenal. Bahkan dia anggota Sanhedrin. Dia bersekolah di Athena, dia juga bersekolah di Israel atau Yahudi. Dia sebagai murid daripada Gamaliel. Hebat seorang Saulus atau Paulus. Ya, sebelum dia menjadi Paulus, dia seorang Saulus, anggota Sanhedrin, dan itulah keberadaan Saulus. Tetapi informasi di dalam Efesus pasal 3 menjelaskan bahwa Paulus ini dia sedang berada di dalam kehidupannya, dia di penjara Romawi, dia ditekan, dia dipenjara, dan dia dibawa kekuasaan Roma. Walaupun dia dibawa kekuasaan Roma, pada saat yang sama dia bersama dengan kekuatan-kekuatan ilahi. Tuhan memiliki rencana yang baik. Oleh karena Kristus dia dapat berada di tempat itu. Yang kedua adalah seorang Paulus, pada saat dia sudah bertobat, dia dipenjara, dia menjadi seorang Paulus kecil di hadapan Tuhan, maka dia sedang menawarkan bahwa jangan khawatir. Dia menyampaikan di penjara lewat surat kepada Efesus bahwa jangan khawatir. Selanjutnya, di dalam pelajaran hari Senin, misteri Injil yang tersembunyi. Apa misteri yang kita sedang bicarakan? Inilah pokok pembahasan. Misteri ada 4 bagian yang disampaikan oleh seorang Paulus. Ya, di dalam Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Bagian yang pertama yang dapat kita ambil adalah pertama Paulus menulis bagian surat ini secara khusus kepada orang percaya bukan Yahudi yang ada di gereja. Dan yang kedua, Paulus mengaku sebagai penerima sesuatu yang ia beri label penyelenggara kasih karunia. Yang ketiga, Paulus mengklaim bahwa suatu rahasia telah diungkapkan kepadanya, sebuah topik yang telah dituliskan dalam surat itu. Dan yang keempat, Paulus tidak sendirian, tetapi ada kuasa Roh Kudus yang selalu bersama dengan dia. Selanjutnya, gereja menjadi sebagai penyingkap hikmat Allah. Siapa gereja? Gereja itu adalah yang disebut dengan eklesia. Diambil dari kata ekkaleo. Ek artinya keluar, kemudian kaleo adalah umat. Orang-orang yang keluar, kemudian mereka keluar dari perhambaan dosa, dan mereka datang kepada hal-hal yang kudus, mengikuti kehendak-kehendak Tuhan. Nah, bagian ini menyingkap suatu hikmat bahwa akhirnya ia menggambarkan dirinya sebagai kepala atau yang terburuk daripada dosa. Walaupun dia seorang yang buruk, tetapi di antara keburukan, dia yang paling hebat, dia yang dipilih oleh Allah sebagai manusia, sebagai gereja, jemaat, dan menyampaikan kabar baik. Selanjutnya, Kristus berdiam di dalam hati. Bagaimana Kristus akan tinggal diam di dalam hati? Kita dapat melihat di dalam Efesus 1 ayat 16 sampai 19. Bahwa ini memberikan suatu informasi bagaimana seseorang dikuasai oleh kekuatan Roh Kudus. Bagaimana? Dia memberikan contoh. Paulus dia berdoa supaya mereka selalu berserah kepada Tuhan, supaya mereka diberikan kekuatan, iman mereka harus teguh dalam menghadapi berbagai persoalan di Efesus dalam setiap situasi mereka. Dan segala kemuliaan dalam gereja dan dalam Kristus Yesus. Paulus selalu mengakhiri doanya di dalam memuji. Paulus memberikan doksologi atau pujian. Di dalam doanya dia memuji Allah. Dia mengutamakan Allah di dalam bagian-bagian yang utama. Di dalam aspek pelayanan kerohaniannya. Inilah beberapa bagian yang penting di dalam ringkasan sekolah Sabat yang perlu kita hidupkan. Sebagai refleksi, sebagai orang Kristen, maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan merencanakan kita menyelamatkan orang-orang yang sedang berada di dalam satu kebinasaan. Kita bukan satu-satunya orang yang akan diselamatkan, tetapi bagaimana Paulus menyelamatkan bangsa-bangsa yang lain, itulah rahasia Injil.
Itulah misteri Injil. Maka kita juga harus menjadi sama seperti Paulus. Kita harus menyampaikan kabar baik kepada banyak orang, supaya misteri Injil ini dapat dikenal oleh banyak orang. Dengan demikian, kita semua akan diberikan satu kuasa Roh Kudus. Kita akan diberikan kemampuan dalam menjalankan satu pelayanan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, sama seperti Paulus. Begitu juga Tuhan menggunakan kita semua di antara keburukan-keburukan kita. Tapi manakala kita menyertakan Roh Kudus dalam hidup kita, ada Roh Kudus yang menyertai kita, ada berbagai kemenangan yang kita dapat, dan banyak jiwa yang akan mengikuti Yesus di dalam kehidupan kerohanian kita. Demikian ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di dalam triwulan yang ketiga, pelajaran yang keenam, misteri Injil. Kami digunakan oleh Tuhan menyampaikan rahasia Injil kepada banyak orang, apakah dia orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang tidak kami kenal, supaya banyak yang diselamatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.